dari itu, saya kira saya sarankan kepada Bapak, berilah penghormatan. Apapun namanya, pernah berhubungan sebagai seorang istri. Persoalan dengan istri selanjutnya, yang penting dengan cara yang baik. Memang boleh, di Islam itu boleh. Yang sering kita baca hadisnya itu abghadul halali indallahi at-talaq. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya adalah perkara halal yang dibenci. Aneh memang terjemahannya nggak pas. Mungkin kalau menurut saya adalah walaupun boleh, tapi jauhilah misalnya. Tapi kalau terpaksa melakukan perceraian dengan cara yang baik, halal, itu maksud. Nah ini Pak Ustadz tadi di ujung telepon sebelum dia nutup, dia bilang akan ceraiin Ibu Nana ini Pak Ustadz. Itu udah masuk hitungan talak. Nah ini menarik ini Mas Farid Ibu. Saya bilang dari aspek syariah dulu. Orang suami, dia itu ada hukum talak itu 3. Walaupun hadisnya adalah salasun ada 3 hal, jidduhun najid wa hazalahun najid. Ada 3 hal orang tuh bercanda dianggap serius. Pertama adalah nikah, rujuk, talak. Ini orang suami bercanda nih, ngomong-ngomong dengan temennya gitu. Ya, ntar saya ceraiin misalnya gitu. Itu jatuh talak. Udah masuk jatuh talak? Itu secara syariah. Begitu. Makanya kalau kajian fikihnya, talak itu ada 3 macam. Ada memang secara sharih, ngomong jelas, talak, gitu. Yang kedua ada talak mudhof. Jadi dikaitkan dengan waktu. Nanti bulan Januari saya talak. Ini bulan Januari, gitu. Ada lagi dengan syarat. Kalau kamu nanti begini, kalau kamu pergi ke mall misalnya gitu, kamu ikut pengajian sana, saya talak. Lah itu juga namanya mu'allaq. Nah, ini pun masih dinilai oleh ulama apa niatnya. Nah, tadi dibilang akan. Kalau dari sisi akan berarti belum. Kalau dari aspek bahasa, berarti kalau ngomong nanti saya akan ceraikan, belum nih. Secara hukum syariahnya kata-kata nanti itu belum. Yang kedua dari aspek hukum positif kita. Di hukum positif kita itu talak itu harus di depan pengadilan. Nah gitu, seorang suami hendak menceraikan istrinya harus di hadapan hakim. Kalau nanti misalnya seorang suami tidak hadir, tapi misalnya terjadi perceraian, nanti hakim yang memutuskan. Tapi tetap harus di depan hakim, pengadilan. 1000 kali seorang suami mentalak istrinya tidak di pengadilan, dihukum kita tidak diakuin talak. Maka caranya adalah sekali lagi dengan cara menempuh jalan hukum yang baik, dengan kata-kata yang baik. Saya kira emosi tidak bisa menyelesaikan masalah. Justru dengan masalah ada emosi, nambah lagi masalah. Karena nanti timbul yang pihak lain emosi lagi, Mas Wali. Saya kira itu. Sebelumnya saya mohon maaf tadi telepon, tapi ternyata ujungnya seperti ini. Kita pun nggak berharap sebenarnya. Mungkin saya masih kesempatan untuk Bu Nana untuk coba ngomong ke kamera. Nanti insya Allah coba rekamannya kita kasih ke suami. Apa yang Bu Nana harapkan ke beliau? Ya mungkin ini jawaban dari istiqomah saya selama ini. Memperjuangkan yang gak pantas diperjuangkan, menanti yang gak pantas dinanti. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan saya dan anak-anak. Saya hanya berharap tidak ada satupun di dunia ini lagi wanita yang mengalami seperti saya dan dia bisa bertobat dengan perbuatan dia. Itu aja Bu Nana. Untuk urusan anak ada yang mau disampaikan nggak? Ya saya sangat berharap dia bisa memperjuangkan atau membiayai anak-anaknya. Hanya itu aja. Ustaz ada yang mau disampaikan ke Ibu Nana? Silakan. Ibu Nana masih berharap pengen suaminya kembali atau gimana? Ya kalau istri mana tidak mengharapkan suami kembali. Tapi kalau kembali hanya untuk badannya, tapi dia tidak mempertanggungjawabkan anak, untuk apa Pak Ustaz? Baik. Mas Farid, ada beberapa langkah. Saya kira pertama Ibu Nana harus pasrah, mohon kepada Allah untuk meminta solusi terbaik.
sambil kita mendekat kepada Allah. Mungkin kalau boleh saya berpesan, banyak-banyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sebanyak mungkin dah. Kapan saja, sambil duduk, pagi, siang, sore. Karena dengan istighfar Allah ampuni, nanti seluruh masalah kita insya Allah selesai. Itu. Yang kedua dari aspek hukum. Tadi kalau Ibu Nana memang sudah misalnya tidak berharap, kalau masih berharap sih nggak masalah. Ini kan tergantung Ibu Nana. Ya. Tapi kalau tidak bersalah, kalau secara hukum di kita ada upaya biar statusnya jelas. Ya. Sudah 15 tahun, nafkah lahir dan batin tidak jelas. Ibu Nana juga nggak jelas statusnya. Punya suami tapi nggak jelas di mana. Ini harus dipastikan hukumnya. Kalau Ibu Nana bisa ada upaya di syariah itu, seorang istri boleh kok mengajukan. Saya tidak menyarankan. Ya. Tetapi ini secara hukum fikihnya suami juga boleh melakukan. Nah, cara yang terbaik adalah harus datang ke pengadilan. Nanti begitu. Biar nanti pengadilan memberikan kepastian hukum baik kepada Ibu Nana maupun kepada anak. Kewajiban apa seorang suami kepada anak itu nanti ditulis. Dari itulah kekuatan hukum muncul. Bahwasanya suami ini kalau nanti tidak bisa dituntut. Perlakuan buruk suami, kata-kata buruk itu sebetulnya bisa dituntut. Ini secara hukum. Maka hati-hatilah kita sebagai suami.